Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Samahatul fudala wal karama, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, alal akhas sahibul fadilah Al-Syekh Ismail Maqsudi hafizahullah ta'ala, Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Habsyi bin Syahab. Afwan ya Sidi. Yang dirahmati Allah, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ustadz Haji Ruslan MA, para jamaah sekalian dirahmati Allah, para tamu-tetamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa tadi, hampir teman-teman dari Bank Sinarmas yang insyaallah pagi ini bawa oleh-oleh untuk pondok pesantren ini seperti berapa juta Bang? Kiai tidak pernah menerima itu. Wallah, cukup lewat saya saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berat rasanya saya menyampaikan kalam ini. Tak layak rasanya saya bercakap, karena di hadapan Anda, tepatnya di belakang saya, banyak orang-orang alim, banyak orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya kemudian menjadi teringat ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahli fiqih sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang sangat allamah. Apa kata beliau? Al-istinadu silahul mu'min. Idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Allahumma shalli ala Muhammad. Memiliki guru yang bersanad itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Kalau seseorang itu tidak memiliki seorang guru yang bersanad, yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka bagaimana mungkin dia akan berperang pada masanya nanti. Kita ini berguru harus tahu Pak siapa gurunya Pak. Jangan asal berguru. Baik, sebagai pengantar kita buka juga ucapan Abdullah bin Mubarak atau Imam Ibnul Mubarak. Beliau juga mengatakan betapa pentingnya para santri kita ini santri semua Pak. Betapa pentingnya kita mencari guru yang punya guru, berguru kepada gurunya, berguru kepada gurunya, sampai akhirnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnadu minad din. Punya guru bersanad itu bagian dari hal penting dalam mencari ilmu agama Pak.
Makanya Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman bin Syihab, takut salah lagi malah nanti, berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu wa tabarakas. Harus jelas Pak, guru kita Abuya Ismail Maksudi jelas sanadnya, tentu sanad pertama kepada ayahandanya karena beliau adalah seorang ulama juga. Dan ini sekedar mengingatkan saya kepada beliau bahwa Kiai Maksudi itu ayahanda beliau, abahnya beliau itu sebelum ke Pontianak juga sempat berada di pondok pesantren yang ada di Turjen itu Kiai ya, di Kabupaten Bangkalan. Saya tahu dari siapa? Dari paman saya. Karena paman saya Allahyarham Ustadz Mukhtar itu satu kamar Pak Kiai. Saya dengan beliau itu satu nasab, dengan Kiai Ismail satu nasab saya Pak, cuma beda nasib. Nasab kami sama satu, datuk nenek moyang kami satu Pak, cuma nasibnya beda. Pas ketemu orang sering senyum karena yang mirip cuma satu, kumis sama jenggotnya, sama-sama uban sudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini saya diundang oleh beliau. Sebenarnya bukan hanya beliau yang mengundang, tapi kebaikan. Insyaallah Al-Habib pasti paham bahwa al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba bagi kebaikan. Saya sadar saya tidak lebih tahu dari Anda. Saya sadar itu. Tapi walaupun saya tidak lebih tahu dari Anda, saya memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Kalau soal alim, banyak orang alim di tempat ini, apalagi di pondok pesantren. Kita doakan pondok pesantren ini mudah-mudahan menjadi pesantren yang barokah. Ilmu yang Allah curahkan kepada dada anak Anda semuanya akan menjadi ilmu yang manfaat, akan senantiasa menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Kita doakan, tapi ingat, kita bisa sehat. Halo ibu, ada ibu-ibu ya, ras terkuat di dunia. Ibu-ibu kalau pakai motor sen kanan belok, itu orang sini. Orang Siantan cuma ikut saja. Ibu bisa sehat bukan karena ibu menjaga kesehatan semata. Bapak bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat bukan karena bapak kuat olahraga. Apa yang menyebabkan itu? Karena hatinya sehat. Banyak orang yang jasadnya sehat, badannya kuat, tapi sakit. Ini di belakang saya ini, ada orang banyak duitnya ini. Mana tuh? Oh, ya, insya Allah. Haji siapa namanya? Hidayat. Hidayat. Saya umumin ya. Bapak-bapak kalau nggak punya duit, lagi butuh duit, mau bayar hutang, datang ke rumah Haji Hidayat. Ngasih enggak Ji? Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi ini kita bicara maulid Pak. Kita pagi ini bicara maulid. Kalau kita ini hanya sehat raga, sehat badan, tapi hatinya tidak sehat, apa Bapak mau datang ke sini? Bapak, saya dan semuanya, ibu-ibu, biarpun badannya sehat, mampu datang ke masjid, tapi hatinya tidak sehat, dengar azan berangkat enggak? Berangkat tidak? Enggak mungkin. Maka kesehatan yang paling mahal adalah kesehatan hatimu. Kesehatan hatimu karena ada iman kepada Allah dan rasa imanmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana mungkin pagi ini kita tidak berbahagia atas nikmat itu? Nikmat yang paling mahal dalam hidup kita itu iman. Kalau imannya bermasalah, hidupmu masalah. Sama yang disampaikan oleh Kiai tadi. Ini 6 tahun baru berdiri, tapi subhanallah, mudah-mudahan ini terus hingga nanti kita semuanya kembali pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma sekedar menambahkan kalamnya beliau. Pondok pesantren itu Pak,
berdiri sebelum Indonesia itu ada. Silakan buka sejarahnya. Saya tidak mengecilkan lembaga pendidikan umum, enggak, sama sekali tidak ada niatan untuk itu. Hanya sekedar meluruskan. Pondok pesantren di Indonesia itu berdiri pada abad ke-17. Bahkan sebelum abad 17 sudah berdiri. Di abad ke-10 itu di Kabupaten Sumeneb, kabupaten paling timur di ujung Madura, sudah ada pondok pesantren Jentampes namanya. Paham bahasa Madura enggak, Pak? Paham ya? Masalahnya saya ini suka campur-campur kalau ngomong, Pak. Ini Jawanya ada juga. Tiang Jawi wonten nggih? Oh, nggih, Masya Allah, kathah nggih. Tiang pundi, Pak? Jawanya mana? Japon. Loh, memang ada Japon, Kiai? Seingat saya, Jawa Tengah, Jateng, Jawa Barat, Jabar, Jawa Timur, Jatim. Ini malah Japon, Pak. Japon itu artinya apa? Artinya apa? Jawa? Bukannya Jawa pontang panting, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ambil yang paling kecil saja. Di abad 1702 itu di Kabupaten Sampang itu berdiri satu pesantren namanya Nadhatul Tullab. Berarti hari ini sudah berdiri 320 tahun lebih. Sekolah di Indonesia baru berdiri 1 abad. Ini aja jelasin saja. Kalau kesananya lagi, ambil lagi ke belakang, Sunan Ampel itu sudah menggagas pendidikan Islam semisal pesantren itu di abad 14-15. Lebih awal lagi. Dunia pesantren tidak pernah meminta apapun kepada bangsa dan negara ini. Para kiai, para pimpinan pesantren tidak pernah berharap apapun dari bangsa dan negara ini, selain hanya punya niat dan cita-cita luhur meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Mencari ilmu itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Setiap muslim, setiap mukmin yang mukallaf, bahkan sebelum mukallaf, punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena pesan Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban mutlak. Bagi siapa? Muslim laki-laki sama perempuan sama. Mau laki mau perempuan masuk pesantren boleh. Karena itu ada kewajiban. Yang paling penting daripada itu, sekarang cari pondok pesantren, cari madrasah. Selepas itu anaknya silakan sekolah di tempat yang berbeda. Tujuannya adalah membentuk karakternya, membentuk iman, membentuk mental. Saya nggak usah cerita banyak-banyak lah. Semuanya tahu dalam beberapa hari ini seluruh Indonesia demo terjadi di mana-mana. Kita hari ini sedang bersedih, kita hari ini sedang berduka. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, Pak. Negara ini tidak kekurangan orang hebat. Tapi kenapa bangsa dan negara masih seperti ini terus? Karena kekurangan pemimpin yang salih. Apa tidak malu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tidak malu nanti ketika kita menghadap kepada Allah, diberikan amanah, diberikan kepemimpinan? Ingat pesan Allah dalam Al-Qur'an, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sesukamu. Yang jadi pemimpin terserah Anda mau ngapain saja, tapi ingat Allah Maha melihatmu. Paham? Paham? Ya, mumpung ada pejabat juga, bukan marah, ngingetin. Mumpung saya diundang, kan besok nggak diundang lagi, Kiai. Nggak usah ngundang Kiai Muhsin, garang dia kalau ceramah. Gimana nggak garang? Kalau melihat masyarakat kita seperti hari ini, saya tidak sedang mengkritik, Pak. Tidak, cuma mengingatkan. Ingatlah bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam proses perjuangannya, dalam bagaimana beliau berdakwah di jalan Allah agar manusia-manusia ini kembali ke jalan Allah,
agar manusia-manusia ini menjadi manusia yang beriman kepada Allah, agar tidak lupa dan tidak lalai tentang kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mensyukuri atas nikmat itu? Yang sering kita lalai di dalamnya adalah ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang kalian selalu lalai manusia. Lalai kalian, kata Nabi. Kenapa lalai? Menganggap hidup itu masih panjang, menganggap waktu itu lama. Tadi Kiai Ismail ini cerita-cerita mati, jadi takut saya, Pak. Jangan dulu Kiai. Kiai masih dibutuhkan umat, sangat dibutuhkan umat. Ya kalau Kiai maksa ya nggak apa-apa lah. Jangan Kiai, jangan Kiai. Karena memang beliau serius, Pak. Nasab saya, Pak, memang beliau tinggal dua orang yang laki-laki yang masih berjuang sampai hari ini di jalan Allah, yaitu abang kami Kiai Romli dan beliau Kiai Ismail. Karena 1 tahun yang kemarin adik kami Kiai Nasir itu sudah wafat. Tinggal 2 orang, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa sabar dan ikhlas di jalan Allah. Karena kalau nggak sabar, nggak ikhlas, pesantren ini, Pak, dibandingin yang ngedukung, yang ngeritik lebih banyak. Betul nggak? Bahwa saya menjadi teringat, walaupun itu hadisnya dhaif, tapi kondisi hari ini membuktikan itu, Pak. Ada hadis dhaif yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, azhadun nas anil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling tidak peduli kepada orang alim, orang yang paling tidak peduli kepada orang yang berilmu itu cuma 2. Pertama keluarganya, dan kedua tetangganya. Wah, ini manggut-manggut semua. Kayaknya udah pada lapar semua, Pak, ya. Udah waktu makan siang Ibu, ya. Nggak usah lama-lama. Jadi gini, karena pagi kita ini maulid, sekaligus ada silaturahim di dalam. Ini kan wali santri semua ini. Wali santri, ya. Dari mana ini? Jauh-jauh sepertinya ini. Apa dari sekitar kota aja, Pak? Sekitar kota, ya. Ini santri paling jauh dari mana ini? Dari mana? Tunjuk tangan yang dari Ketapang. Yang dari Ketapang mana? Masya Allah. Ketapangnya di mana? Hah? Kecamatan mana? Hah? Oh, Sukaraja, dekat kota, ya. Ada yang dari Singkup enggak? Tidak ada, cuma sendiri yang dari Ketapang, ya. Banyak dari Ketapang. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya cuma ingin menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini santri nanti insya Allah buka di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, atau boleh lihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Di sini berderajat hasan sahih, dan diriwayat, dan kemudian sanadnya nyambung kepada siapa yang mendengarkan ini? 2 sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah, dan sahabat Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang jadi pegawai bank, takutlah engkau kepada Allah. Jangan memakan sesuatu yang bukan hak dan milikmu. Kalau memang kau maksa-maksa, makan saja. Tapi ingat, pengadilan Allah itu ada. Yang jadi pegawai jujur, yang jadi pemimpin jujur, yang jadi kepala kemenak jujur, yang jadi kasih jujur, yang jadi lurah jujur, yang jadi bupati jujur, yang jadi wali kota gubernur jujur, yang jadi menteri jujur, yang jadi presiden harus jujur. Tapi kalau Anda tidak jujur, tidak apa-apa. Hukum Allah nyata. Berapa banyak yang akan kamu nikmati dari hidup ini? Berapa lama waktumu hidup?
Seberapa gembira engkau hari ini, dan itu akan menjadi penyesalanmu di hadapan Allah. Saya jarang ceramah marah-marah seperti ini, Pak. Ini pagi-pagi belum sarapan sudah diculik saya di rumah. Makanya saya agak kesal sedikit sama yang jemput ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau semuanya baik dan jujur, bangsa ini adalah bangsa yang kaya raya. Kenapa kita masih sengsara? Karena banyak yang tidak jujur. Apakah tidak malu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang jadi pegawai takutlah kepada Allah. Kalau masuk jam 8, jangan geser jam 8 lewat 10. Kalau pulang dari kantor jam 4, kenapa jam 3.30 sudah pulang? 30 menitnya kemana? Ditanya nanti sama Allah. Ditanya apa tidak? Ditanya apa tidak? Ditanya. Yang jadi pengusaha jujur, jangan ngelabuin orang. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Kalau sudah berbuat dosa, segeralah bertaubat kepada Allah, jangan ulangi. Udah buat dosa, taubat diulang lagi. Udah berbuat tidak baik, taubat diterima taubatnya sama Allah, ngulang lagi. Itulah manusia. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah engkau dengan orang lain dengan pergaulan baik. Bu, ibu, dengar ya. Ibu punya tetangga. Tetangganya baik tidak? Baik. Kalau tetangga ibu baik, ini yang sebelah kiri biar dekat. Bu, ibu punya tetangga kan? Yang depan, bu, ibu punya tetangga. Kalau tetangga ibu baik, apakah ibu juga berbuat baik? Baik, itu biasa. Bagaimana kalau tetangga ibu jahat? Apakah ibu tetap berbuat baik? Serius ya. Udah, yang paling dekat. Ji, namanya siapa Ji? Haji Arifin. Haji Arifin. Ji, Haji nih subuh-subuh mau ke masjid pesantren Al-Fatih. Tiba-tiba di depan Haji ditunggu orang, terus diludahin. Haji mau ke masjid. Apakah Haji memaafkan dia atau tidak? Memaafkannya. Pakai syarat enggak? Hah? Tegur tapi ambil begini tangannya ya. Pun yang depan saya, sampean. Kalau ada tetangga sampean jahat sama sampean. Misal, ini baru misal. Ada tetangga jahat sama sampean. Apakah sampean akan membalas kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Caranya kirim makanan. Di dalam isi baygon, balas kebaikan. Contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang lain meminta maaf, Rasulullah sudah memaafkan. Rasulullah kurang apa perjuangannya, Pak? Maka yang bisa meniru dengan baik itu hanya orang-orang salih. Yang bisa meniru perjuangan Rasulullah dengan baik itu hanya para alim dan para ulama. Maka penting bagi kita, senang kita ini nyantrikan anak ke sini. Anaknya masuk pesantren, kita masih senang. Mereka akan terjauh dari keburukannya dari antara mereka. Ibu tidur di rumah, anak mendoakan. Bapak bekerja mencari rezeki, anak mendoakan. Maka insya Allah rezeki yang bapak cari itu menjadi barokah. Kenapa? Ada doa anak bapak dan ibu yang sedang bersujud kepada Allah. Ya Allah,
mak bapak saya di kampung sedang mencari rezeki untuk saya di pondok pesantren. Jadikan kemudahan bagi mereka ya Allah, berikan mereka rezeki yang halal, tunjukkan mereka kepada kebenaran, jauhkan mereka dari fitnah dan musibah ya Allah. Rezekinya datang dengan baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Orang tua yang salih insya Allah akan melahirkan anak-anak yang salih. Bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Ibu bapak yang salih insya Allah akan menurunkan anak-anak yang salih pula. Maka kata Rasulullah tadi, kesempatan pertama, nikmat pertama yang sering kalian lalai itu apa? As-sehat. Sehat. Kita sehat pagi ini? Sehat pagi ini? Sehat pagi ini? Ucapkan apa? Tidak hanya sekedar cukup alhamdulillah, tapi pergunakan kesehatan untuk sesuatu yang manfaat. Yang kedua, wal faragh. Sempat. Ada orang sehat tapi tidak sempat. Ada orang sempat malah tidak sehat. Sehat itu mahal tidak? Sehat mahal? Baik, kalau boleh bapak milih, mau uang 10 miliar tapi sakit, atau uang 500.000 tapi sehat? Bu. Allah, ibu ini sehat. Dari mana ceritanya? Bu, 10 miliar tapi sakit, atau 500.000 tapi sehat? 500.000 tapi habis itu ngambil yang 10 miliar. Pinter ibu ini. Ya, yang kerja di bank, sampean mending miskin tapi bahagia, atau kaya tidak bahagia? Kaya bahagia. Miskin bahagia. Pertanyaan saya cuma dua. Miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Miskin? Bapak pilih yang mana? Miskin bahagia? Kaya? Yang ngajarin sampean sapa? Ya orang kalau milih ya kaya bahagia. Kalau miskin bahagia gimana? Kalau miskin bahagia bagaimana? Yang penting bahagia. Orang yang hidupnya miskin tapi bahagia itu lihat siapa? Tetanggamu. Tetanggamu yang kerjanya susah payah, tapi dia tidak lupa sujudnya kepada Allah. Jam 3 subuh dia bangun, fatahajjad bihi nafilatan lak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau saya terlalu belagu nanti kalah sama Ustadz Daud saya. Malu sama beliau nih. Suaranya masih bagus. Kalau dari usia kan paling 26 ya. Atau 62. Ya? Aduh 27 ya. Cuma nambah setahun beliau. Tapi dia tidak lupa kepada Allah. Susah dia mencari rezeki, tapi hatinya bahagia. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, walaupun pekerjaan saya berat, tapi saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah rezeki dan nikmat-Mu ya Allah. Untuk apa saya membandingkan nikmat ini dengan tetangga saya ya Allah? Uangmu yang 2 juta untuk sebulan itu cukup apa tidak? Yang bilang tidak siapa? Cukup. Kenapa masih mengeluh? Karena ada yang tidak terpenuhi. Apa? Keinginan. Panas juga lama-lama Pak. Berarti suruh berhenti nampaknya. Sehat itu mahal. Maka orang bersusah payah kemanapun yang dicari sehat. Tapi apakah sehatnya menjadi manfaat di jalan Allah? Itu pertanyaannya. Kalau sudah sehat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas dia. Alhamdulillah ya Allah, sudah subuh lagi.
Selesai subuh berangkat kerja, adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah zuhur ya Allah. Kenapa dia tidak mengeluh dengan perintah Allah? Karena dia mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena nikmat dari Allah nggak pernah kurang. Ibu yang ngerasa miskin hari ini, saya kasih solusi. Kalau pengen kaya, saya kasih solusi. Beberapa bulan yang lalu saya datang pengajian ke Malaysia, karena memang saya punya jadwal di sana. Ternyata di salah satu rumah sakit, ini solusi ibu yang selalu ngeluh nggak punya duit. Ada pasien yang transplantasi mata, karena matanya itu dalam kondisi sakit dan nggak bisa diobatin. Satu-satunya itu cuma ganti kornea, dan ternyata kornea matanya mahal. Satu yang sebelah kanan itu 4 miliar. Kalau ibu mau jual, ada yang mau jual? Sebelah kiri sama 4 M, berarti 2 itu 8. Untuk apa punya uang banyak tapi nggak ngelihat? Mau saya antar ke rumah sakitnya, 20% untuk saya. Simbiosis dong. Sempat. Kita ini diberikan waktu oleh Allah untuk sempat, tapi kadang-kadang kita malas datang. Padahal ini majelis ilmu, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada kesolihan, dan di dalamnya ada manfaat besar. Sebab kata Imam Abdul Hasan Sadili rahimahullah, kalau Allah sudah tidak senang dengan orang, kalau Allah sudah mulai tidak senang dengan seseorang, maka Allah pasti membiarkan orang itu sibuk dalam perkara yang tidak manfaat. Saya ini pengopi berat, Pak. Sama Ustaz Bahyun, iparnya Kiai ini. Coba, nih abang nih, mumpung saya lihat. Habib, kalau Habib ngopi duduk di warung kopi berapa jam? Berapa jam di warung kopi? Bisa tahan berapa jam? 1 jam. Bapak kalau di warung kopi berapa jam? Enggak pernah ngopi. Yuk, yang gila kopi. Saya tengok wajahnya, tak tahu saya, Pak. Ini tak balik-balik nampak nih. Abang, kalau di warung kopi tak berapa jam? 2 jam. 2 jam. Enggak dicari sama istri? Oh, dicari juga. Tapi kalau duduk di masjid berapa jam? Alah, 1 jam. Kalau ada kajian, tahan ya. Abang, duduk di masjid berapa jam? 1 jam. Kalau Haji Arifin sholat tahan berapa jam? Tahan sholat berapa jam? 1 jam, Pak. Abang, sholat tahan berapa menit? 15 menit. 15 menit. Yakin, Bang? Balik nggak encok, Bang? Ya Bapak. Kalau kita sholat tahan berapa menit? Berapa menit kita sholat rata-rata? 5 menit. Serius 5 menit? Itu sholat subuh kali, Bang. 5 menit tidak selesai karena imamnya ngantuk, lupa bacaan. Manusia itu yang namanya orang, kalau enggak betul-betul menimbulkan rasa cinta di hatinya, bahkan dalam ibadah pun malas. Maka di pesantren ini dididik jam 3 sudah bangun. Jam 3 apa setengah 4, Kiai? Jam 3 sudah bangun. Enggak terlalu malam pakai, enggak. Jam 3 bangun, sujud anaknya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendoakan orang tuanya, mendoakan bahkan bangsa dan negara ini didoakan oleh anak ibu dan bapak di pesantren ini. Apa enggak hebat pesantren itu, Pak? Pesantren enggak pernah menuntut apa-apa dari bangsa ini. Pesantren hanya ingin meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilmah. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Ulama itu, pesantren itu mencetak calon-calon ulama, Pak. Dipersiapkan dari sekarang anak bapak untuk menjadi ahli ilmu,
menjadi hamba Allah yang baik, menjadi calon-calon pemimpin bangsa dan negara yang baik di masa yang akan datang. Bangsa dan negara ini tergantung anak-anak kita yang ada di pondok ini. Kalau generasinya tidak baik dari sekarang, apa harapan bangsa ini di masa yang akan datang? Maka pesan Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan pemuda tergantung kepada dua hal. Pertama, ilmu dan takwanya kepada Allah. Idza lam yakuna al-i'tibar li dzatihi. Kalau pemuda-pemuda itu dari hari ini tidak punya ilmu, tidak punya takwa kepada Allah, niscaya di masa depan dia tidak akan menjadi apapun dan siapapun. Maka sekarang, karena pesantren ini sudah menyiapkan fasilitas pendidikan yang baik, bahkan banyak yang gratis ini. Ya Kiai, banyak yang gratis ya. Itu yang kategori apa Kiai? Anak yatim murni. Ini yang yatim belum mondok mana? Bapak yatim Pak? Oh yatim senior. Yatim murni. Kemudian kedua Kiai, tidak mampu. Anaknya Kiai, anaknya Ustadz, yang ngerasa Ustadz. Sampean Ustadz juga? Oh enggak. Yang ketiga? Oh ya, termasuk duafa. Gratis Pak. Sudah gratis, dikasih ilmu, dikasih fasilitas, enak enggak? Enak Pak. Saya ngaji sama abah saya itu. Maka ini menjadi catatan untuk Bapak dan Ibu. Insya Allah yang generasi 50, 60, 70 tahu Pak, ngaji itu susah. Belum lampu dulu di kampung belum masuk. Pakai apa? Pakai lampu teplok. Orang Jawa Barat bilangnya cempor. Ada yang bilang lampu teplek. Ada yang dipakai obor. Habis ngaji lobang hidung hitam semua. Tapi kenapa mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Hatinya ikhlas. Yang ngajar ikhlas, yang nerima ikhlas, orang tuanya ikhlas. Kalau saya pulang ngaji itu badan saya biru semua Pak. Bukan karena jatuh, dicubit, dirotan sama guru. Karena apa? Saking pengen mendidik anak itu disiplin dan faham ilmu. Hari ini, halo Ibu, kalau anaknya dicubit di tempat ngaji, Ibu marah nggak? Marah? Nggak, tapi matanya melotot. Kayak Ismail dulu sama susah. Saya pulang ke rumah nangis, ditanya sama Abah, Cung kenapa Cung? Anu Bah, barusan saya ngaji tajwid nggak bisa. Terus Ustadz saya ambil rotan, dipukul betis saya. Woi berdiri. Apa yang Abah lakukan? Ditambah. Ya Pak. Itu tahun 70, 80, 60, 50-an. Saya generasi 70, 80. Bergeser ke tahun 2000, banyak undang-undang yang tidak masuk akal tentang program pendidikan anak. Anaknya biar hebat, anaknya biar pinter, dicubit sedikit lapor KPAI. Saya bukan sedang mengkritik, ingat, sistem pendidikan yang digagas di dunia pesantren itu sudah banyak menghasilkan orang-orang sukses, bukan hanya sukses di bidang ilmu agama, karena sekarang ini pondok pesantren juga sedang bertransformasi, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu agama, tapi di samping itu hal-hal yang menyangkut ilmu hari ini di pondok pesantren juga disiapkan. Tuh, zaman saya pondok pesantren itu bahasanya cuma dua, bahasa Indonesia sama bahasa Madura. Oh tadi di Al-Fatih itu sudah ada 3 bahasa itu, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? 3 bahasa tadi ya. Coba bisa bayangkan, berarti pondok pesantren Al-Fatih siap untuk mencetak calon-calon ulama, siap mencetak calon orang-orang salih, siap menjadikan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang melalui santri-santri yang sedang dididik di pondok pesantren Al-Fatih ini. Amin. Dan yang paling akhir, karena ini takut kesiangan kita juga,
Yang paling akhir, marilah kita bergembira atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang punya hutang, Pak, yang tidak mungkin mampu kita bayar. Imam Hakim dalam Mustadraknya, kitab Mustadrak ala Sahihain, menuliskan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu menyatakan, hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam, lamma khalaqallahu Adam, selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul aflaq. Wahai Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam, tak mungkin aku menciptakanmu dan semesta ini tidak mungkin aku ciptakan. Kita ini anak cucu Adam, berarti kita juga sedang berhutang kepada rahmat Allah yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup di jalan Allah, amin. Hidup kita senantiasa dalam ibadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga Allah jadikan generasi-generasi kita sebagai generasi yang salih dan salihah. Semoga Allah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang baik, amin. Allah berikan naungan dalam ridhanya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kelak ketika kita mati menghadap kepada Allah, anak-anak kita ini yang akan mendoakan kita semuanya. Betapa sedihnya, betul kata beliau, ada orang sedih karena anaknya tidak pintar matematika, ada orang yang sedih karena anaknya tidak naik kelas, ada orang yang sedih karena anaknya tidak pintar ilmu ekonomi, ada orang yang sedih karena anaknya itu tidak pintar bagaimana menjadi pebisnis. Tapi mereka tidak pernah bersedih kalau anaknya tidak bisa sholat. Mereka tidak pernah bersedih anaknya tidak bisa baca Quran. Mereka tidak bisa bersedih kalau anaknya tidak soleh. Padahal kesolihan itu yang menentukan nasib kita, bagaimana nanti ke depan kalau kita menghadap Allah. Tapi ternyata kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi yang tidak punya iman, generasi yang tidak punya akidah, generasi yang tidak punya moral, generasi yang tidak punya akhlak, generasi yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apalagi memperjuangkan bangsa dan negara ini. Maka kata Nabi, para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan apapun. Nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan uang dinar, tidak meninggalkan uang dirham. Yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sesungguhnya engkau telah mengambil bagian yang cukup. Berbahagialah ibu-ibu, anak-anaknya yang sudah ada di pondok pesantren, di pesantren Al-Fatih ataupun pesantren yang lain. Maka insya Allah ketika kita kelak mati berkalang tanah, anak-anak kita datang ke atas kuburan kita mendoakan kita semuanya. Insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang Rabbani, generasi yang cinta kepada kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan itu murni datangnya karena sayang alpa dan salah. Kebaikan selalu datang dari sisi Allah, sementara keburukan itu datang karena hawa nafsu kita yang tidak mampu kita kendalikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.